Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 123 Laboratorium Simulasi Komputer 2022 akan menjelaskan mengenai modul 2 yaitu Software Pro Model. Dengan saya sendiri, Rizpa Mauliana Afla, NPM 20093, dan partner saya. Saya Rosanova dan Agtin Nitya Nugroho, NPM 20084. Pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai modul 2. Modul 2, Software Pro Model. Konsep teori antrian. Antrian adalah suatu kejadian yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan pengguna fasilitas, akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Faktor-faktor yang terkait dengan garis antrian meliputi 1. Panjang kapasitas antrian yang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu panjang kapasitas antrian potensial tak terbatas, misalnya sistem membeli tiket bioskop, dan panjang kapasitas antrian terbatas baik karena ketentuan peraturan atau karena keterbatasan karakteristik ruang fisik, misalnya tempat parkir. 2. Jumlah antrian dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu antrian tunggal, artinya hanya ada satu fasilitas layanan untuk melayani antrian, dan antrian berganda atau multi, artinya ada beberapa fasilitas layanan di depan baris antrian. 3. Disiplin antrian adalah aturan keputusan yang menjelaskan cara melayani pengantri. Dalam disiplin antrian terdapat 4 bentuk yang biasa digunakan, yaitu ada first come, first serve, atau first in, first out, artinya lebih dulu datang atau sampai, lebih dulu dilayani atau keluar. Misalnya antrian pada loket pembelian tiket bioskop. 2. Last come, first serve, atau last in, first out, artinya yang tiba terakhir yang lebih dulu keluar. Misalnya sistem antrian dalam elevator untuk lantai yang sama. 3. Service in random order, artinya panggilan berdasarkan peluang secara random. 4. Priority service, artinya prioritas pelayanan diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang mempunyai prioritas lebih rendah. Kemudian software Pro Model adalah sebuah software simulasi berbasis Windows yang digunakan untuk mensimulasikan atau menganalisis suatu sistem. Dalam Pro Model, selama simulasi berlangsung dapat diamati animasi dari kegiatan yang sedang berlangsung, dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik yang memudahkan untuk penganalisaan. Di dalam Pro Model menyediakan beberapa elemen yang telah disesuaikan, antara lain 1. Location yang mempresentasikan sebuah area di mana bahan baku, bahan setengah jadi, maupun bahan jadi mengalami atau menunggu proses, ataupun mencari aliran material atau proses selanjutnya. 2. Entity merupakan sesuatu yang menjadi objek yang akan diproses dalam model sistem, seperti bahan baku, produk setengah jadi, produk reject, dan lembar kerja. 3. Arrival menunjukkan mekanisme masuknya entitas ke dalam sistem, baik banyaknya lokasi kedatangan maupun frekuensi dan waktu kedatangan secara periodik menurut interval tertentu. 4. Processing menggambarkan apa yang dialami oleh suatu entitas mulai dari entitas masuk sistem sampai keluar dari sistem. 5. StatFit merupakan software pendukung dalam Pro Model.
suatu aplikasi statistik yang berguna untuk menentukan distribusi dari data-data yang akan digunakan sebagai input untuk membuat model dalam ProModel. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan software dan pengaplikasian studi kasus antrian rumah sakit pada software pada modul 2. Yang pertama-tama kita klik file, new, lalu kita klik matters, browser, ini kita pilih people 2. Lalu kita klik OK, lalu build lokasi. Kita pilih orangnya, kita pilih aktivitas pertama, ini, lalu kita kasih keterangan, yaitu pasien datang. Lalu proses aktivitas kedua, yaitu menunggu panggilan. Kita pilih aktivitasnya. Bentar, kita centang dulu, lalu kita pilih aktivitasnya. Nah, ini. Lalu kita kasih keterangan. Menunggu panggilan, kita ganti. Menunggu pemanggilan. Menunggu pemanggilan. Oke. Diperpanjang. Lalu di proses selanjutnya yaitu kita klik new, lalu proses selanjutnya menuju loket pendaftaran. Ini diberi keterangan ganti menuju loket pendaftaran. Menuju loket pendaftaran. Enter. Ini enggak kelihatan tulisannya. Lalu kita ke proses selanjutnya, aktivitas selanjutnya yaitu proses untuk pendaftaran. Di sini. Lalu kita kasih keterangan. Kita ganti proses untuk pendaftaran. Proses untuk pendaftaran. Lalu klik enter. Lalu diperpanjang biar kelihatan. Lalu di tahap terakhir yaitu aktivitas terakhir yaitu keluar dari loket pendaftaran. Kita klik new, kita pilih ini. Kita kasih keterangan keluar loket pendaftaran, keluar loket pendaftaran. Oke, lalu selanjutnya kita pilih entitas. Lalu kita pilih orang. Entitasnya ini orang. Lalu selanjutnya build arrival. Ini entitinya orang. Lokasinya pasien datang. Ini 1. Terus ininya INF. Ini 1. Lalu tahap selanjutnya yaitu entitinya orang, lokasinya menunggu pemanggilan, ini 1, INF, ini 1. Selanjutnya yaitu orang, lokasinya menuju loket pendaftaran, ini 1, ini INF, ini 1, enter.
Lalu selanjutnya orang, lokasinya, proses untuk pendaftaran, ini INF, ini satu, dan di proses terakhir yaitu orang, lokasinya, keluar loket pendaftaran, ini satu, ini INF, ini satu. Nah, lalu tahap selanjutnya yaitu processing. Kita klik dulu, kita klik processing. Nah, ini entity-nya kita pilih orang, lokasinya pasien datang, operasinya dikosongi, orang, destinasinya menuju ke menunggu pemanggilan. Move logic-nya kita start fit. Ini kelihatan kan? Nah, lalu filenya kita masukkan sesuai data pengamatan. 1, 3, 4, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 7. Lalu autofit, discrete, oke, export. Karena ini yang tertinggi adalah Poisson, jadi kita ini pilih Poisson, lalu ini pilih Pro Model, lalu oke. Lalu pindah di sini, kita klik dulu, kita pilih move forward, kita paste, selesai. Lalu di tahap selanjutnya, yaitu entity, orang, lokasinya menunggu pemanggilan, outputnya tetap orang, destinasinya menuju ke loket pendaftaran, lalu move logic, lalu start fit, kita pilih 2E, kita masukkan 10 data, 2, 3, 2, 2, 5, 7, 4, 3, 4, 1. Lalu autofit, discrete, oke. Tetap yang tertinggi Poisson, jadi ekspor kita pilih Poisson. Lalu Pro Model. Pro Model, oke. Lalu kita pilih di sini, kita pilih build, move forward, paste. Nah, lalu di tahap selanjutnya yaitu entity-nya orang, lokasinya menuju loket pendaftaran, outputnya orang, destinasinya proses untuk pendaftaran, move logic, lalu start fit, kita masukkan proses ketiga. Itu 2, 5, 3, 4, 7, 2, 3. Lalu autofit, discrete, oke. Ini tetap yang tertinggi, 100 ini Poisson, jadi ekspor, kita pilih Poisson, kita pilih yang tertinggi. Lalu ini klik Pro Model, lalu kita masukkan di sini, build, move forward, paste. Oke, kita tahap selanjutnya yaitu yang keempat, entity, lokasinya proses untuk pendaftaran, outputnya orang, destinasinya keluar loket pendaftaran, move logic, start fit, kita masukkan datanya 3, 6, 4, 2, 3, 2, 5, 4, 3, 2. Lalu autofit, discrete, oke. Ini tetap yang tertingginya 100 di Poisson, export kita tetap pilih Poisson, dan Pro Model, oke. Jadi kita masukkan di sini build, kita paste. Lalu kita silang, lalu kita ke tahap terakhir, yaitu orang, lokasinya keluar loket pendaftaran, outputnya orang, destinasinya exit, lalu move logic, start fit, kita masukkan data terakhir yaitu 5,
7, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 3, 3. Lalu autofit, discrete, oke, ini tetap Poisson rank 10 atau tertinggi. Export, ini kita pilih Poisson karena tertinggi. Lalu promodel, oke. Lalu kita paste di sini, paste, oke. Nah, lalu di tahap selanjutnya kita pilih simulasi, option. Ini runtime-nya kita pilih 8 jam. Nah, nomornya ini kita pilih 10. Oke, simulasi run. Kita simpan modul 2. Kita save. Untuk mempercepat, kita percepat sampai akhir. Lalu yes. Nah, ini replikasinya, skenario-nya tetap, replikasinya kita pilih all. Lalu oke. Nah, di sini. Nah, untuk data ini, untuk data yang dipakai untuk dimasukkan ke laporan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari permasalahan ini. Hasil output dari software ProModel diketahui terdapat antrian pada aktivitas di Rumah Sakit Bina Medika, yaitu pada aktivitas pasien datang, menunggu pemanggilan, menuju loket pendaftaran, proses untuk pendaftaran, dan keluar loket pendaftaran. Kemudian, hasil dari verifikasi dan validasi didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi software ProModel yang telah dibuat, di mana didapat nilai untuk hasil output perhitungan rata-rata real system sebesar 17 menit dan pada software ProModel sebesar 10,66, di mana confidence interval adalah min 8,79 kurang dari mu 1 min mu 2 kurang dari 42,79 dengan H0 diterima karena nilai 0 berada pada rentang mu 1 min mu 2 sehingga dapat dikatakan valid, dan average time in system muncul pada replikasi 1 selama 11,12 menit, pada replikasi 2 selama 10,11 menit, pada replikasi 3 selama 10,77 menit, next. Pada replikasi 4 selama 10,66 menit, pada replikasi 5 selama 11,05 menit, pada replikasi 6 selama 12,59 menit, pada replikasi 7 selama 11,91 menit, pada replikasi 8 selama 11,03 menit, pada replikasi 9 selama 11,56 menit, dan pada replikasi 10 selama 10,56 menit. Sekian dari kelompok 123, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.